biar bisa lebih develop, biar bisa kayak Australia nih, negara maju. Malu. Izin Stitch, gak perlu jauh-jauh ke Australia dulu ya Bim. Ini ke sebelah dulu nih, tetangga kita yang sering kita hujat di internet, Malaysia. Bro, kok bisa ya negara kayak Malaysia dan Singapura tuh udah maju kali nampaknya. Ngakunya NKRI harga mati, tapi tak pernah ambil tahu hal-hal dalam negara sendiri. Berarti konslet. Gak usah bandingin dengan Australia, dengan Malaysia, Singapura, Brunei. Kita sudah kalah jauh, tertinggal kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya, Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Ini ada seorang mahasiswa ya yang berkuliah di Australia, geng ya. Malulah, contohlah negara Australia yang maju kayak gitu, geng ya. Dan disetikslah oleh TKI ya, geng, ataupun TKW di Malaysia. Gak usah jauh-jauh ke Australia, sudah terlalu jauh. Contoh saja negara Malaysia yang selalu dihujat di media sosial. Kita sudah kalah jauh dengan negara Malaysia, negara tetangga kita. Apalagi dengan negara Australia. Ya jauh banget ya, geng ya. Kata Bima ini, geng, jangan cuma dia seorang aja yang mengkritik pemerintahan Indonesia. Kak Bima, kita di sini juga mengkritik pemerintahan kita, Kak. Namun, apakah daya, Kak, saat orang Indonesia yang berdiam diri di Malaysia, saat mengkritik negara kita, kita dibilang pengkhianat dan penjilat dan memburuk-burukkan negara kita sendiri, Kak. Kayak gitu, gimana nih, Kak? Ada peliknya juga. Tapi seperti Kak Bima ini disupport ya, geng ya. Katanya ada kritikan itu beda cara. Ya beda orang beda cara dong cara mengkritiknya, geng ya. Seperti Kak Jantung Pisang caranya seperti demikian, seperti Olang ya demikian, seperti Boronaga ya demikian, dan seperti Ikinya ya demikian juga, kayak gitu loh. Jadi setiap orang tuh memiliki cara masing-masing untuk mengkritik pejabat ataupun pemerintahan kita Indonesia. Seperti itulah teman-teman ataupun geng-geng semua. Oh, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini tolong banget ya. Gue berasa kerja sendirian loh di TikTok. Masa iya gue harus nge-counter komentar mereka satu-satu yang template itu? Komentarnya kalau nggak bilang Jokowi is the best, Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kalau nggak mereka akan bawa-bawa tentang undang-undang perampasan aset, kemana aja kalian? Kenapa nggak protes? Dan yang ketiga, mereka pasti akan menjelaskan tentang apa itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Template banget. Dan gue masa harus menjelaskan ulang apa itu demokrasi, apa itu political dynasty, apa itu conflict of interest. Tolong banget nih buat para kreator yang lain, yuk kerja dikit yuk, bareng yuk. Bantuin gue, kayak masa gue sendirian. Kita bisa loh bahas pembahasan yang lebih substansial. Kalau mereka bilang Jokowi adalah presiden terbaik, apa alasan kalian bilang Jokowi adalah presiden terbaik? Dulu-dulu mungkin bagus ya kerjanya, first period bagus nih gue akui. Cuma sekarang mohon maaf, ini dinasti politik. Bukan cuma Jokowi doang, Bu Mega juga, Bu. Dinasti politik. SB juga, Pak. Dinasti politik. Jokowi cuma bedanya sekarang dia nggak ada pegangan partai politik. Makanya sekarang diinvestasiin ke anaknya, dimasukin PSI, dijadiin wakil presiden. Mantunya jadi wali kota gitu. Ponakan-ponakannya jadi komisaris. Mohon maaf, ini dinasti politik. Kita nggak bisa mewajarkan yang namanya dinasti politik. Indonesia harus diisi orang-orang yang lebih inklusif dari berbagai macam background. Kalian harus paham, ini bukan soal menang atau kalah.
Bukan soal pilihan kalian, ini tentang negara kita biar bisa lebih develop, biar bisa kayak Australia nih, negara maju. Jauh. Malu debat menang kalah, nggak substansial. Malu gue bawa kayak gini, masalah kayak gini ke kelas. Gue Selasa Rabu masuk kelas ke sistem dan gue pada nanyain tuh, apa yang terjadi dengan Indonesia? Aduh gue malu. Gue malas jelasin, bikin malu loh Pak deh. Serot. Biar bisa lebih develop, biar bisa kayak Australia nih, negara maju. Malu. Izin Stitch, gak perlu jauh-jauh ke Australia dulu ya Bim. Ini ke sebelah dulu nih, tetangga kita yang sering kita hujat di internet, Malaysia. Gue udah pindah dari Jakarta ke Kuala Lumpur tahun 2020 untuk kerja. Dan udah 4 tahun kan di sini. Gue merasa sangat terbantu dengan adanya public transport di sini. Kenapa? Karena public transport di sini itu adalah transportasi umum berbasis rel, jadi lebih reliable, lebih cepat. Terus titik integrasinya tuh ya udah itu, dan dia terintegrasi dengan yang lain, dengan bus, dengan dia punya bus gratis juga. Di sini ada bus gratis juga. Terus ya dengan dia punya namanya kereta api Tanah Melayu, dia punya sistem kereta api lah. Terus ya gila, gue pas pertama kali pindah ke sini tuh kayak yang wow, ternyata dari A ke B tuh cepet juga dengan jarak yang sama dari Tanjung Priok ke Grogol. Gue bisa tempuh itu dalam 30 menit pakai MRT sini. Dan kalian mungkin ada yang mikir kenapa MRT Jakarta itu dari utara selatan dulu dibandingkan dari timur barat yang mungkin density orangnya lebih banyak. Itu juga proses politik. Perencanaan wilayah dan kota itu proses politik. Gue kuliah 4 tahun di perencanaan wilayah dan kota, dan gue tahu persis gimana kayak apa yang kita pelajarin itu ternyata implementasinya tuh berbeda karena adanya campur tangan politik. Jadi kalau menurut lo ini tuh nggak ngaruh lo ke kehidupan gue, ini tuh nggak ngaruh lo ke kehidupan gue. Lu naik Gojek dari rumah ke stasiun kereta api ke stasiun bus itu aja karena perencanaan transportasi yang jelek oleh pemerintah lu. Nggak perlu bandingin aspek lain dulu, dari aspek itu aja kita udah ketinggalan sama negara tetangga. Dan seharusnya ini bikin kalian sadar gitu bahwa ya emang ini tuh sepengaruh itu loh sama kehidupan kita. Bro, kok bisa ya negara kayak Malaysia dan Singapura tuh udah maju kali nampaknya. Kok tetangga kita yang kerja di sana tuh besar kali rumahnya di kampung. Padahal kalau mau dibandingkan kita dan Malaysia tuh nggak cocok dia, Wak. Dari segi geografi saja, Malaysia tuh lebih simpel dari Indonesia. Negara Malaysia hanya tersebar di 2 daerah aja, Semenanjung Malaka dan di Borneo Utara. Dan dari kolonialisme pun beda. Malaysia yang dulu dijajah Inggris praktis lebih mudah karena jadi ikut negara persemakmuran Britania Raya yang membuat dia jadi punya banyak kawan di dunia ini. Nggak kayak kita, habis dijajah Belanda datang pula Jepang. Kita berusaha memerdekakan diri sendiri, habis merdeka pun beneran sendiri kita di dunia ini, nggak ada kawan. Membuat negara kita ini harus mulai dari 0 kali. Kalian aja nggak mau kan menemani cowok kalian tuh dari 0 lah. Ini Indonesia nih mulai dari 0 semuanya nih. Tapi banyak faktor sih yang menentukan kemajuan negara. Seperti SDM juga penting tuh. Tingkat korupsi di Malaysia aja jauh lebih rendah daripada kita. Coba aja kita minim korupsi dari dulu, bisa jadi kita lebih maju daripada Malaysia. Bang Bima, kita juga ikut mengkritik kok ya, jangan khawatir. Tapi kita kalau mengkritik, kalau masih di Malaysia dengan netizen-netizen dan para konten kreator yang katanya NKRI, itu dibilang penjila lah, pengkhianat negara lah, dan lain sebagainya, kacang lupa kulitnya lah, seperti itu Bang Bima. Itulah kita salahnya di sini di Malaysia. Coba kita di negara-negara lain seperti tinggal di Australia ataupun di mana, kita kagak dihujat kayak gitu loh. Dan menurut kakaknya, ya memang kita sudah kalah jauh dengan negara-negara tetangga ya kayak. Gak usah bandingin dengan Australia, dengan Malaysia, Singapura, Brunei. Kita sudah kalah jauh, tertinggal kayak gitu loh. Terus kenapa? Ya karena seperti tadi video tadi, minimnya ataupun banyaknya yang masuk pocket kayak gitu. Coba dari dulu gak ada yang masuk pocket, kayak masuk ke rakyat dan memfasilitasi rakyat, memfasilitasi pendidikan, memfasilitasi kesehatan,
mungkin kita juga maju dan setara dengan negara-negara maju yang sekarang ya kita tempati kerja kayak gitu loh. Dan buat Bang Bima, ya banyak kok yang mendukung dan mensupport Bang Bima kayak gitu ya. Contohnya seperti kalau di Malaysia nih yang ikinya kenal Jantung Pisang, Olan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Borunaga dan seperti Iki juga dan lain sebagainya. Kita juga mengkritik dengan secara perlahan. Kayak gitulah, kan beda orang beda kritikan, geng, kayak gitu ya. Oke, geng, seterusnya ikinya akan mereksen yang tukang kritik di TKI yang berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pastinya kalian tahu dan tidak asing lagi nih ya, geng ya. Yang dibilang penjilat dan lupa kulitnya oleh para konten-konten kreator. Siapa lagi para konten-konten kreator dari yang tidak suka dengan kritikan si Kak JP ini, geng. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Ngakunya NKRI harga mati, tapi tak pernah ambil tahu hal-hal dalam negara sendiri. Berarti konslet. Katanya nasionalisme patriotik terhadap bangsanya, tapi di saat demo diam. Katanya cinta NKRI harga mati, tapi taunya ngurusin hal dalam negara orang. Siapakah itu? Konoha IQ di bawah rata-rata. Pencacai. Huhui. Halo. Ini aku nak bagi tahulah kepada rakan-rakan senegara aku yang bekerja lah dalam luar negara ni ya. Kita walaupun pekerjaan kita di sini kuli ke babu, tapi kita kena ambil tahu hal-hal dalam negara kita ya, perkembangan politik di negara kita ya. Jangan biarkan ya seseorang membodohi kita ya, membungkam mulut kita ya, menghilangkan hak suara kita ya untuk bersuara. Apalagi mengkritik negara kita. IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu ya, itu pembangunannya dari anggaran pendapatan negara ya. Pendapatan negara itu dari mana? Dari cukai rakyat ya, dari hasil devisa kita yang ada di luar negara ya, dari migas ya. Tahu? IKN ya yang megah berdiri itu di Kalimantan itu. Kira-kira kita rakyat bisa tak menikmati? Bisa tak kita masuk ke situ sesuka hati kita? Ya? Sementara uang pembangunannya dari kita. Coba lihat ya semalam ya. Waktu merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat-rakyat Kalimantan diizinkan tak masuk ke daerah IKN? Diizinkan tidak? Ada tidak diundang ya? Kepala-kepala daerah di Kalimantan, tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan, ada diundang tidak? Padahal IKN itu ya, uang rakyat yang membangun. Jadi sekarang boleh lihat kan? Siapa yang disejahterakan rakyat pemerintah? Rakyat atau pejabatnya? Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ya, cerdas dalam berpikir. Ya, jangan kita ini bekerja di luar negara tapi hak suara kita disekat ya. Pikirkan itu. Setuju sekali Kak Jantung Pisang, setuju sekali kayak gitu ya geng. Kenapa ikinya sangat setuju? Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Jantung Pisang. Pembangunan IKN memanglah dari uang rakyat, bukan dari uang pejabat yang dikumpulkan para pejabat ataupun para orang kaya ya geng ya. Dan termasuk juga devisa ataupun pekerja migran Indonesia yang berada di luar negara. Itu adalah penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 untuk negara Indonesia. Nah, wajar dong bagi para TKI dan TKW kita mengkritik pembangunan pemerintah kita. Masa nggak boleh? Siapa yang ngelarang ini tuh? Siapa tahu silakan komen dekat bawah. Laki-laki Cindo. Gak usah sebut saja namanya. Kalau Iki nggak usah basa-basi, yaitu MRI ya guys. MRI selalu mengatakan tidak usah ikut campur urusan politik ataupun siapa. Kalian itu diam saja bekerja dengan elok. Kalau sudah banyak uang pulang ke Indonesia. Kalian kalau tidak suka dengan pemerintahan, kalian bisa menjadi kepala desa ataupun dan lain sebagainya. Seperti itu ya geng ya. No kawan, kayak gitu. Ikinya cuma mau bilang ya. Di sini kita juga ikut mengkritik karena kita di sini itu juga menyumbang untuk pajak untuk Indonesia kayak gitu loh. Ingat devisa apa ekonomi terbesar nomor 2
untuk Indonesia itu siapa kalau bukan para TKI dan TKW. Jadi para MRI ini jangan sotoy, jangan bilang kita tuh kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Whatever lah, I don't know, terpulang kalian saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, bila salah-salah benda penyampaian, silakan tegur Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.